pidato. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah.
illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada jemaah harap saatnya dirapatkan, kayaknya di belakang masih banyak saudara-saudara kita yang belum dapat berasal. Ini Jumatan ada nggak ini? Belum ya? Diurus ya? Lagi ya, Ke mana sih? Kelurahan ya? ya kita ke RT, minta RT, terus kemudian RW dan TKMIC. Karena ini satu RW, Satu RT sih. satu RW dan Satu RW nggak apa-apa sebenarnya. itu ya makanya prosesnya itu berbelit, ya udah kita ikutin aja terus. Ya terus nggak apa-apa. Daripada Ya. cara ikutinnya terus sambil kita pendekatan. Korban berapa? Sapi berapa? 10. Kambing? Banyak. Ya kan dari orang-orang itu kan. Dia kesini juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang penuh bahagia, yaitu di hari raya Idul Kurban pada tahun 1443 Hijriah, kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Id, dan insya Allah nanti juga akan mendengarkan khutbah Id. Bapak dan Ibu jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang kegiatan Idul Kurban panitia Idul Kurban Masjid Al-Furqan dalam rangka pada kesempatan tahun ini. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kami DKM Al-Furqan diberikan amanah oleh Idul Kurban untuk memotong hewan kurbannya, yaitu untuk kurban sapi dengan perizinan 10 ekor, kemudian untuk kurban kambing ada 12 ekor. Akan tetapi tidak perlu kami sampaikan satu persatu nama-namanya, mudah-mudahan bisa menjaga keikhlasan niat-niat antum sekalian. Dan selanjutnya kami
mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jemaah sekalian yang sudah tiap tahunnya mempercayakan kepada kami untuk mengelola hewan kurbannya di masjid yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini untuk distribusi daging kurban jumlah kupon yang telah kami cetak ada 510 kupon dengan perincian per kantongnya itu ada 0,7 kg daging, kemudian ditambah dengan tulangan. Adapun distribusi dari kupon-kupon tersebut kami optimalkan untuk masyarakat Sayamangka dan masyarakat sekitar atau seputaran wilayah DKM Al-Bogor. Kemudian yang selanjutnya, bagi produsen kurban yang menyerahkan kurbannya pada tahun ini di DKM Al-Bogor, kami harapkan untuk Bapak atau Ibu bisa menyaksikan hewan kurbannya nanti pada saat disembelih. Kemudian yang selanjutnya, informasi yang berikutnya yaitu pada kesempatan kali ini yang bertindak sebagai imam dan khatib pada Idul Adha 1443 Hijriah yaitu Al-Ustaz Muhammad Sholihin Habibullah Ta'ala, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan perlu sedikit kami informasikan kepada teman sekalian, beliau adalah sahabat dekat Al-Ustaz Imam Santoso LC Habibullah Ta'ala selaku pembina Yayasan Ibnu Mas'ud, dan beliau selama ini sebagai staf pengajar di Sekolah Islam Darul Sholihin yang ada di Perumahan Raya Islami. Adapun untuk tema khotbah pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin informasi pada kesempatan pagi hari ini itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz wajib kita mulai. Wabarakatuh masyukur. Timu sufufakum, terus rapatkan sufufakum fa inna tasbih sabri min tamamis salat. Oh iya, kiri. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat untuk kita semua. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil, kita sama-sama melantunkannya dan mendengarkannya. Takbir adalah merupakan upaya kita untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah kecil dan fakir di hadapannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak patutlah seseorang menyombongkan dirinya. Apa yang ada pada dirinya adalah merupakan semua nikmat darinya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Anda semuanya itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha terpuji. Kumandang tahmid, kumandang tahlil, yaitu la ilaha illallah, adalah merupakan kalimat tauhid, kalimat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita semua untuk mentauhidkannya, mengesakannya. Tidak boleh seseorang itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Kemudian kumandang tahmid adalah merupakan upaya besar bagi setiap insan manusia untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nikmat Allah sangatlah besar, sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mungkin kalian hinggakannya atau hitung, karena Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sangat banyak. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia. Oleh sebab itu marilah sejenak
kita mengingat sebuah kisah perjalanan satu keluarga manusia dari seorang yang saleh, dari Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga yang penuh diberkahi ini, di sana ada seorang suami yang baik terhadap istrinya. Ada seorang ayah yang sangat sayang terhadap anaknya. Di sana ada seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka keluarga ini pun dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebaikan. Di keluarga ini pun ada seorang istri atau beberapa istri yang dimana mereka adalah wanita-wanita salehah. Anaknya menjadi orang yang sangat sabar, alim, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalangan nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi salam, alaihi wassalam. Dialah manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia dari sekian banyak manusia yang Allah pilih dan merupakan manusia yang Allah cintai dan Allah angkat sebagai kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhallaha Ibrahima khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Yang artinya sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik untuk kalian. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjalanan satu keluarga yang penuh diberkahi ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam mengenalkan kebenaran yang hakiki, yaitu dakwah tauhid, dan tegas, tegar, kuat, kokoh beliau di atas dakwah tauhid ini. Nabi Ibrahim alaihi salam seorang manusia yang Allah beri kecerdasan, yang dengan kecerdasannya beliau terus tidak berhenti mengenalkan, mendakwahkan sebuah kebenaran, sebuah kepastian, sebuah keyakinan, sebuah keimanan yang hakiki, yang murni, yang bersih, sehingga ia tidak akan merasa tenang dengan kejahilan dan kebodohan yang akan menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan seorang manusia yang beliau kasihi, yang beliau sayangi, yang dekat dengannya, yaitu ayahnya Azar dan kaumnya, untuk menjauhi segala macam berhala-berhala yang mereka sembah dengan batil. Apapun, bahkan bintang-bintang yang ada di langit, bulan, bahkan matahari yang paling besar pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun memiliki hak untuk diibadahi, untuk disembah. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kemudian dalam ayat yang tadi dibacakan, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi Nabi Ibrahim untuk kalian,
dan orang-orang yang bersama dengannya. Tatkala mereka mengatakan, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika mereka, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang setia dengan Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan kami kufuri apa yang ada pada kalian, dan telah zahir nyata antara kita dan kalian semua kebencian, permusuhan yang ini akan terjadi abadan, selama-lamanya. Sampai kapan permusuhan, kebencian kita? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu betul-betul hanya beriman kepada Allah semata. Hanya Allah saja yang engkau sembah, dan engkau meninggalkan apa yang ada pada kalian dari kekufuran, dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tetap tegas mempertahankan dakwahnya yang hak itu, walaupun harus berhadapan dengan orang yang sangat penting sekalipun di antara kaumnya. Beliau harus berhadapan dengan orang nomor satu dari kaumnya, yaitu Raja Namrud. Maka perhatikanlah betapa kuatnya, betapa kokohnya beliau mempertahankan dakwah ini dengan segenap upaya, dengan segenap usaha. Dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kau perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, mengenai ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang yang diberikan kekuasaan kepadanya, yaitu Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah Allah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, lalu raja itu pun menimpali atau membantah, qala ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa mematikan. Lalu Nabi Ibrahim tidak tinggal diam, memberikan bantahan lagi, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah, Rabbku, sesembahanku, kata Nabi Ibrahim, telah mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah dari arah barat. Maka fabuhital ladzi kafar, bungkamlah, diamlah 1000 bahasa, tidak bisa menghadapi kecerdasan dan hujahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk bagi kaum yang zalim. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang sabar dalam dakwahnya, menghadapi segala macam siksaan, segala macam makar dari para penguasanya. Demikian gigihnya Nabi Ibrahim dengan dakwahnya. Maka raja dan kaumnya yang ingkar membuat makar untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sangat kejam. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, ditangkap dan diikat, lalu disiapkan
disiapkan tempat di mana di sana sudah siapkan kayu atau apa saja yang bisa dibakar. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam disiapkan dan sudah disediakan alat khusus untuk melemparkan beliau dari arah yang sangat jauh, karena tidak mungkin dilemparkan dari jarak yang dekat karena begitu besar kobaran api yang sudah disediakan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam pun tidak putus asa. Dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang sangat darurat, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap menghadapkan wajahnya ke atas langit. Beliau yakin di sana ada zat yang bisa beliau mintai tolong. Maka ucapan yang diucapkan sebelum beliau dilemparkan ke dalam kobaran api, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong. Ini adalah rasa tawakal yang sangat tinggi dari sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasannya beliaulah memang betul-betul kekasihnya Allah yang tidak pernah melupakan kekasihnya. Dalam kondisi senang, terlebih kondisi sulit. Demikianlah kita semuanya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang gemar dan pandai menghadirkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah janganlah dilupakan di sana ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dari poin ini kita bisa ambil pelajaran yang sangat penting, bahwasannya sekelas Nabi Ibrahim yang Allah angkat beliau sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diragukan keimanannya, ketakwaannya, tawakalnya, akan selalu ada musuh-musuh, orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya, dengan apa yang diajarkannya. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am 112, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftar. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, yaitu musuh-musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Masing-masing dari mereka saling membisikkan, yaitu perkataan yang sangat menarik, yang menipu. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tidaklah Allah menghendaki mereka itu memusuhi Nabi. Fadharhum, tinggalkan mereka dengan segala kebohongan yang ada pada mereka. Semua Nabi dan Rasul mendapatkan cacian, mendapatkan hujatan, mendapatkan tuduhan-tuduhan keji. Demikian juga mereka yang setia mengikuti ajaran nabinya, mengikuti sunnah, akan senantiasa dikelilingi oleh mereka yang tidak suka, yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, sesungguhnya mereka dahulu jika dikatakan, jika didakwahkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, wa yaquluna, dan mereka berkata, a inna latariku alihatana li syairin majnun. Mereka dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena sang penyair gila ini? Nabi Ibrahim
dan nabi-nabi yang lain, bahkan nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh, dihujat, dicaci, dimaki dengan tuduhan-tuduhan yang sangat kecil. Allah sendiri yang akan membalas cacian mereka, hujatan mereka. Innahu laqaulu rasulin karim. Allah membantah, sesungguhnya itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dari Rasul Karim, dari malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah itu merupakan perkataan sang penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali keimanan kalian. Wala biqauli kahin. Dan tidak pula itu adalah perkataan sang tukang tenung atau dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mendapatkan pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin. Itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin, tetap tegarlah, tetap sabarlah untuk memegang Islam ini, untuk memegang sunnah ini, karena tidak akan sekalipun kita selamat dari mereka yang benci terhadap dakwah yang hak ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang keempat, Nabi Ibrahim bersabar dengan ujian, dan terus Nabi diuji. Kalau tadi diuji dengan kaumnya, dengan dakwahnya, demikian pula Nabi Ibrahim diuji dengan keluarganya, dengan istrinya yang mandul, tidak punya keturunan. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesabarannya, ketika diuji istrinya itu mandul sampai usia senja, sampai usia tua, Nabi Ibrahim tidak mempunyai keturunan. Bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan atau sulit untuk mendapatkan keturunan, maka perhatikan, ini pun pernah dialami oleh kekasih Allah, orang yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi mereka yang mendapatkan keturunan, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan amanah itu. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah utusan Allah dari kalangan para malaikat menemui Nabi Ibrahim, menjadi tamu mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, tidak mensia-siakan tamunya. Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tamunya mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim pun membalas salamnya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu diam-diam Nabi Ibrahim alaihi salam menemui keluarganya untuk menyiapkan hidangan yang khusus untuk tamunya, walaupun tamunya itu tidak dikenal. Itulah sikap seorang muslim, memuliakan tamunya. Dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka makanan itu pun dihidangkan, didekatkan kepada tamunya. Silahkan dimakan. Fa'aujasa minhum khifah. Ternyata sang tamu itu tidak makan. Maka takutlah Nabi Ibrahim bersama keluarga. Qalu la takhaf. Tamu itu pun mengatakan, jangan takut. Wa basyaruhu bighulamin alim. Maka tamu itu pun memberikan kabar gembira bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam akan segera dianugerahi, dikaruniai keturunan. Maka mendengar itu sang istri pun kaget. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kaget, menepukkan tangannya ke wajahnya sembari mengatakan
bagaimana aku akan mendapatkan keturunan? Aku adalah seorang yang sudah tua. Begitupun aku juga mandul. Tapi sang istri Nabi Ibrahim alaihissalam diingatkan, qalu kadzaliki qala rabbuk. Kaumnya mengatakan, demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, innahu huwal hakimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Lalu diberilah karunia seorang anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Demikian Nabi Ishak dari kedua istrinya. Hajar, ibu dari Nabi Ismail. Sarah, ibu dari Nabi Ishak. Bersyukur Nabi Ibrahim alaihissalam atas anaknya yang telah Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, beliau ucapkan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail wa Ishaq, inna rabbi la sami'ud du'a. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kepadaku Nabi Ismail, Nabi Ishaq pada saat aku sudah tua. Sesungguhnya Rabbku itu mendengar doaku. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang selanjutnya yang ketujuh. Nabi Ibrahim bersabar atas perintah Allah untuk mengasingkan istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu baru atau belum lama lahir, masih kecil, masih bayi, untuk diasingkan ke kota Mekah. Saat itu tidak ada satupun manusia di sana. Bahkan saat itu tanahnya tandus. Tidak ada satupun tumbuhan pohon di sana. Dengan berat hati, karena ini merupakan titah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajak Hajar, mengajak Nabi Ismail yang saat itu masih bayi, dibawa dari negeri Syam ke kota Mekah. Saat itu belum ada satupun manusia. Belum ada satupun manusia. Ditinggalkan di situ. Kemudian ditinggalkan. Dipanggil Nabi Ibrahim oleh Hajar. Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang sepi ini, tidak ada satupun manusia? Tidak menoleh sedikit pun. Terus berjalan. Wahai Ibrahim, beberapa kali dipanggil. Lalu Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim tanpa menoleh sedikit pun menjawab, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Hajar dengan jawaban yang sangat singkat dari suaminya, Hajar, wahai para istri, wahai para wanita, perhatikan, ini pelajaran. Inilah potret seorang istri yang sangat taat kepada suaminya, mendukung, support penuh ketika suaminya menjalankan perintah Allah, disupport penuh, didukung penuh. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakanku bersama anakmu Nabi Ismail. Dengan penuh berat hati, dengan penuh kesedihan, tetap beliau tinggalkan Nabi Ibrahim, istri dan anaknya. Kemudian sampai di tempat yang sudah tidak terlihat lagi istri dan anaknya, beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi khairin dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku, istri dan anakku di satu lembah yang tidak ada satupun tanaman-tanamannya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, tujuannya adalah supaya mereka, anak keturunanku itu, bisa mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan manusia itu, hati-hati mereka itu tertarik dengan tempat ini. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan benarlah
Apa yang terjadi? Di sana ada sumber Zam-Zam, sumber mata air yang sangat baik sekali, sampai sekarang. Sehingga ada kafilah-kafilah meminta izin kepada Hajar untuk bisa tinggal di situ. Kan di sana ada mata air. Sampai sekarang banyak manusia menghadiri, datang berbondong-bondong dari segala penjuru dunia di tempat yang mulia ini, di tempat di mana Nabi mengasingkan Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang ke-8, istri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wanita yang sangat taat. Maka perhatikanlah wahai para wanita, taatlah kepada suamimu, dukunglah mereka untuk menjalankan agama syariat yang hak ini. Kemudian yang ke-9, pelajaran yang 9, Nabi Ibrahim bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang dia sayangi. Betapa kangennya, rindunya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Nabi Ismail di Mekah. Lama tidak jumpa. Lama tidak berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail bersama ibunya, yaitu Hajar. Tidak lama kemudian datang perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil mana anni adbahu fanzur madza tar. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Sang anak menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tersayang, kerjakan, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menjadi orang yang penuh kesabaran menjalankannya. Coba perhatikan, wahai para anak, perhatikan betapa taatnya sang anak kepada orang tuanya. Perintah ini adalah perintah bukan yang kecil, perintah untuk menyembelihnya. Maka janganlah engkau tawar lagi, janganlah engkau bantah lagi wahai anak, karena dosa yang sangat besar adalah dosa membangkang atau durhaka kepada kedua orang tua. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan wahai ayahku, sembelihlah aku. Maka Nabi Ibrahim dicarikan tempat, yaitu di Mina. Di Mina. Lalu Nabi Ibrahim merebahkan anaknya. Ditutuplah wajah sang anak. Nabi Ibrahim tidak kuasa, tidak kuat, sedih melihatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhaklah Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta kekasihnya, maka dikabulkannya. Walaupun harus mengkorbankan anaknya sendiri yang telah lama diinginkannya, lama tidak mempunyai keturunan, sudah tua baru mendapatkan keturunan, baru lahir harus diasingkan. Sudah besar, kangen, baru ketemu, harus disembelih. Tetap Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah yang sangat besar itu, walaupun merugikan bagi dirinya, bagi keluarganya. Tapi Allah bagi Nabi Ibrahim adalah nomor 1. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Direbahkanlah Nabi Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau itu memang benar-benar jujur, memang benar-benar tulus keimananmu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan memberikan balasan bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang berbuat baik. Inna hadzalahu al-bala'ul mubin. Ini adalah merupakan bala, merupakan bencana atau musibah untuk mengujimu.
wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami akan ganti dengan yang jauh lebih baik dari itu, yaitu dengan domba atau kambing yang besar. Maka datanglah malaikat Jibril membawa seekor kambing yang besar mengganti Nabi Ismail untuk dikorbankan dengan kambing yang sangat besar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah korban dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat besar. Allah ganti dengan jauh yang lebih baik, dan ini merupakan syiar yang sampai sekarang kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu adalah merupakan ketakwaan hati. Kemudian yang ke-10, pelajaran yang ke-10, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus meminta kepada Allah untuk menerima amalan-amalan ibadahnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di antara amalan yang besar adalah beliau mendirikan, membangun Ka'bah yang sampai sekarang didatangi oleh manusia dari segala penjuru dunia. Untuk apa? Untuk menjadi simbol syiar besar Islam. Dan ini adalah ibadah yang besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Demikian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak merasa aman. Beliau takut ibadah yang besar ini tidak diterima di sisi Allah, maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian terakhir, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa menengadahkan tangannya ke atas langit, karena Allah ada di atas langit, Zat yang maha tinggi. Beliau senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa. Berdoa dengan apa saja. Di antara bunyi doanya adalah beliau meminta supaya negeri Mekah itu diberikan keamanan. Beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, berikan atau jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang penuh dengan keamanan, dan jauhkan kami dan anak keturunan kami untuk menyembah berhala. Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati. Beliau juga berdoa, ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku untuk senantiasa bisa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Nabi Ibrahim juga mendoakan ampunan untuk dirinya dan ampunan untuk kedua orang tuanya. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah segenap kaum mukminin yauma yaqumul hisab, pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan, karuniakan kepadaku anak, cucu, keturunanku, diberikan kesolehan atas mereka. Kemudian terakhir, beliau senantiasa meminta dan terus meminta untuk dikabulkan dan diterima semua amal ibadahnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah segenap apa yang telah kami kerjakan dari amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, maha mendengar, maha mengetahui. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dari apa yang telah diberikan pelajaran begitu banyak dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya.